Ayo tiduran di sini. Oke, gini ya. Lucu juga Davin kalau sama anak kecil. Kalau aja waktu itu aku bisa jagain anak aku. Adegan sebelumnya peran Sani itu bersama Bu Ismi ya di rumah, namun tiba-tiba saja menghilang dari pengawasan hingga membuat kepanikan terjadi, terutama Bu Ismi yang ketakutan jika terjadi apa-apa sama keselamatan Sani setelah sebelumnya juga sempat hilang dari pengawasannya. Bahkan Bu Ismi makin ketakutan jika mendapatkan amarah dari Firsa sebagai ayahnya. Dan ternyata di kisah cerita berikutnya Sani baik-baik saja ya, karena berada di kantor Davin untuk bermain bersama. Davin nampak sayang sama Sani ketika mereka sedang bermain bersama-sama di kisah cerita selanjutnya. Hingga Davin pun seperti anak kecil ketika sedang bermain sama Sani waktu itu. Sama seperti yang dibicarakan Ariana sebelumnya kepada Nadine, di mana Davin itu dianggap seperti anak kecil yang bawel dan rewel hingga cerewet tentunya. Tapi Ariana suka dan bahagia saat dirinya bersama Davin. Nah, dari adegan saat ini Sani itu meminta Davin untuk membuat sebuah rumah-rumahan dengan menggunakan alat seadanya, termasuk salah satunya adalah kursi, busa, kain untuk penutup dan lain sebagainya yang ada dalam ruangan kantor untuk dimanfaatkan. Sebaliknya Davin tidak bisa menolak dan akan menuruti kemauan Sani sebagai anak kecil yang butuh bahagia di masa-masa bermainnya. Davin adalah karakter dingin, tegas dan yang pasti berwibawa. Namun saat bersama Sani maka akan membuat karakternya itu menjadi lucu dan gemesin. Terutama Ariana yang tersenyum melihat tingkah Davin bersama Sani waktu itu. Hingga Ariana pun tersenyum sambil bergumam dalam hati, lucu juga Pak Davin sama anak kecil. Kata Ariana nampak memandang tingkah Davin yang gemesin. Biarpun begitu, Ariana tidak bisa menghindari rasa sedih yang pernah dirasakan di masa lalunya, yaitu saat dirinya sudah kehilangan anak dalam kandungan yang sudah meninggal karena ditabrak oleh Karenina. Ariana sempat mengeluh sedih sambil memegang perutnya, namun rasa sedih itu hilang dan sirna seketika di saat Sani melihat keberadaannya untuk diajak bermain bersama-sama dengan Davin. Tante Ari, ayo sini. Kayak gini ya rasanya kalau gue punya anak sama istri nanti. Adegan berikutnya Ariana juga tidak bisa menolak ajakan Sani untuk bermain bersama ya. Awalnya Ariana memang sempat menolak dan menghindar karena mungkin malu atau salah tingkah sama Davin. Namun ketika Sani menghampiri dan menggandeng tangannya, maka Ariana pun mulai mengikuti kemauan Sani hingga terjadi adegan di mana antara Sani dan Davin serta Ariana seperti layaknya keluarga kecil bahagia atau bisa dibilang keluarga cemara di dalam adegan dan cerita selanjutnya. Dari cerita tersebut bisa menjadi gambaran bagaimana masa depan Ariana dan Davin akan terjadi, yaitu untuk bisa bahagia bersama-sama sebagai pasangan berjodoh. Karena Davin adalah kandidat calon suami Ariana untuk bisa memberikan anak sebagai pengganti anak dari Bima yang sudah meninggal dalam kandungan karena kejahatan Karenina yang dulu melakukan tabrak lari. Nah, ketika dekat dengan Ariana, maka Davin pun tidak bisa menahan rasa baper yang dialami, hingga dirinya itu terus memandang mata Ariana yang sudah ada di hadapannya. Davin sempat bergumam dalam hati dengan mengatakan, kayak gini ya rasanya kalau sudah punya anak sama istri nanti. Kata Davin nampak merasakan kedamaian dalam hati, hingga sempat berpikir masa depan ketika menjadi seorang ayah sekaligus punya istri, yaitu mungkin Ariana. Itu artinya trauma Davin perlahan akan sembuh ya ketika ada Ariana yang selalu bersama dirinya. Atau bisa diibaratkan nih ya, Ariana adalah seorang dokter buat kesembuhan luka batin Davin yang terus membuatnya menderita. Hingga sampai sekarang Davin pun memutuskan menjomblo karena trauma. Namun ketika ada Ariana dalam kehidupannya, maka akan lain cerita, di mana Ariana adalah sosok wanita yang tidak akan bisa dihindari Davin dalam asmara untuk dia cintai. Tidak hanya Davin yang baper, bahkan Ariana ikut merasakan hal yang sama pula ketika bermain sama Sani, yaitu baper sama dengan bunda-bunda di rumah akan ikut baper menyaksikan cerita dan adegannya. Hingga pada akhirnya rasa baper Ariana dan Davin akan teralihkan saat Sani itu meminta mereka untuk terus bermain-main bersama. Sudah mengidentifikasi seorang yang diduga dekat dengan korban. Saya sih berharap orang itu segera ditemukan mengenai kejadian yang kemarin kaitan sama perempuan yang waktu itu Bapak selamatkan.
Adegan lain dibalik adegan baper antara Davin dan Ariana berada di kantor, maka akan terjadi adegan tegang pula namun seru ketika Firsa hadir di kantornya Davin. Hal itu karena Firsa berniat menjemput Sunny yang sebelumnya sempat hilang dari pengawasan Bu Ismi. Hingga Firsa pun menyempatkan diri menjemput Sunny sekaligus ingin memberikan kabar atau informasi tentang perkembangan kasus yang diselidiki, yaitu kasus tentang seorang perempuan yang pernah diselamatkan Davin di jalan. Nah, dari sini Firsa dan Davin belum menyadari ya kalau wanita itu ada di dekat mereka, yaitu Ariana. Sebaliknya Ariana nampak antusias menguping pembicaraan Davin dan Firsa hingga sempat merasa senang karena dibalik informasi tersebut berhubungan dengan peran Karenina yang sebentar lagi akan ketahuan. Sebab pelaku yang melakukan tabrak lari terhadap Ariana dulu adalah Karenina dan teman-temannya. Jadi siap-siap ya, Karenina akan mendapatkan balasan atas perbuatannya 1,5 tahun yang lalu. Sebaliknya rencana Ariana berhasil membongkar kejahatan Karenina tanpa harus menggunakan tangannya sendiri secara langsung dan tanpa harus membongkar identitas aslinya sebagai Ariana atau Noni yang dikenal oleh Firsa saat ini. Selanjutnya, pembicaraan Firsa dan Davin kali ini nampak serius karena yang pasti Davin mendukung penyelidikan polisi sekaligus mendukung Firsa untuk terus berjuang menyelidiki kasus tersebut. Davin inginkan keadilan ditegakkan, yaitu yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kejahatan ketika sudah terungkap. Tim kami sudah berhasil mengidentifikasi seseorang yang diduga dekat dengan korban. Kami harap seorang tersebut bisa terbuka mengenai kejadian waktu itu, kata Firsa memberikan informasi kepada Davin. Dan tentunya yang dimaksud Firsa tidak lain adalah peran Nadine sebagai sahabat atau teman dekat Noni atau Asti di masa lalu yang dikenal Firsa. Nah, ketika Nadine sudah menjadi saksi atas kejadian masa lalu, maka hidupnya itu dalam bahaya ya, sebab barang bukti dan saksi ingin disingkirkan oleh Karno atas permintaan atasannya sebagai dalang pembunuhan berencana waktu itu. Maka dari situlah Nadine mau tidak mau harus terlibat lebih dalam untuk membantu Ariana, termasuk mengorbankan nyawa dan keselamatan sendiri karena berpotensi diincar Karno untuk disingkirkan. Maka dari situlah menjadi tanda dan bukti kalau peran Nadine adalah peran baik yang membantu Ariana dengan setia. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya kisah asmara Davin dan Ariana semakin lama semakin dekat untuk bersatu ketika mereka itu sering dan terus-terusan baper di dalam kantor. Dan itu bersamaan dengan rencana dan kesepakatan mereka untuk terus menjalani kerjasama perusahaan sekaligus memperpanjang kontrak pacar pura-pura yang sebenarnya sudah berakhir sebelumnya, yaitu berakhir di hari ulang tahun Davin. Kesimpulan selanjutnya, Karenina cepat atau lambat akan ketahuan karena ada Nadine yang sudah mulai terlibat dalam kasus masa lalu. Selain Karenina, Pamela dan Bima juga akan terlibat untuk terus diselidiki oleh Firsa. Karena kasus pembunuhan Asti atau Ariana di masa lalu melibatkan Pamela, Karenina dan juga Bima. Pamela adalah dalang pembunuhan berencana dengan cara membayar Karno dengan motif cinta segitiga sebagai pelakor untuk merebut Bima dari Asti atau Ariana. Dan itu terbukti ya dengan adegan di mana Ariana dulu sempat disiram air keras di bagian muka terlebih dahulu, setelah itu dihabisi di hutan atas permintaan Karno untuk menjalankan rencana Pamela. Hingga Pamela menganggap kalau kejahatan dulu itu sudah berhasil dengan bukti kuburan yang ada untuk Asti, tanpa sadar kalau rencana gagal karena Asti masih hidup dan berubah menjadi Ariana sekarang ini. Makin panas sepanas cuaca hari ini yang tidak ada hujan jalan ceritanya ya kan. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.